Pak Dimas Dwi Arso. Silakan Pak Dimas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Semoga kita tetap semangat untuk belajar hal-hal yang baru ya, khususnya mengenai hukum perdata. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian hukum perdata, kemudian asas-asas hukum perdata, dan juga ruang lingkup hukum perdata. Jadi setelah pertemuan ini diharapkan semuanya itu dapat menjelaskan, kemudian menganalisis kasus ya yang berkaitan dengan hukum perdata ya. Sebelumnya saya tanya dulu ya, apakah semua di sini ya sudah memiliki buku hukum perdata? Pak Syabawihi. Ya. Apa sudah ada buku hukum perdata, Pak? Maaf, belum Pak. Belum ya. Bu Lilu? Ada, tapi e-book Bapak. Oh, ada tapi e-book. Nah, jadi bagus ya. Jadi referensi buku itu tidak hanya cetak. Dalam perkembangan digital, kita dapat memanfaatkan ya, mulai dari browsing internet, ya PDF, semua itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Ya. Kalau kita tidak mau membeli buku, ya, karena takut uangnya berkurang mungkin kan, nah maka kita bisa meminjam ke perpus. Ya. Nah, itu akses untuk mendapatkan buku cetak. Nah, kalau nggak ada waktu, sekarang tinggal buka internet, cari saja buku hukum perdata PDF misalnya. Nah, itu sudah banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan untuk membaca ya, untuk kita pelajari. Nah, kemudian apa itu hukum perdata? Dalam kesempatan ini saya akan men-share ya di grup. Ini ada Mentimeter ya, Mentimeter. Saya share di chat Zoom ya. Ke ruang Suwira lagi. 6 jam Kak. Silakan diklik. Ini mati. Ingin meminta apa yang ada di pikirkan ya ketika kita mendengarkan kata perdata ya. Sudah ada di chat Zoom-nya. Bisa diakses Bapak Ibu. Apa saja terserah ya ketika mendengarkan. Apa itu hukum misalnya ada 3, bisa diketik satu kata ya. Kalau rilis kayak kita beres di ruangan ini. Bisa diakses Bapak Ibu. Bisa Bapak, tapi jaringan saya jelek. Ya. Sebentar Gi. Belum ada yang masuk ya komentarnya. Nah, untuk melihat nanti kita membandingkan apa perbedaan perdata dengan hukum pidana.
Coba ketik aja satu kata misalnya dan bisa nggak diakses. Ini tadi malam saya mencoba menggunakan Mentimeter. Mungkin masih ada kendala ya. Saya juga browsing-browsing menggunakan Mentimeter ini. Nah itu ya, ada hukum yang mengatur hak materi utang piutang ya. Itu juga berkaitan juga dengan hukum perdata ya. Kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan kata pidana. Selanjutnya akan saya share ya di chat Zoom. Silakan diisi ya Bapak Ibu mengenai apa yang terpikirkan ketika mendengar kata pidana. Bisa diakses Bapak Ibu. Silakan diklik ya 3 kata kunci yang berkaitan dengan Ada video kan hari ini? Nggak ada. belum ada yang masuk ya. Izin Bapak, jaringan saya lemot Pak. Ya, nggak apa-apa. Satu kata aja ya. Kalau ada yang masuk nanti kita jelaskan ya perbandingan perdata dan pidana. Ada yang bisa mengakses Bapak Ibu sekalian? Maaf Bapak, nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses. Ya mungkin itu ya berkaitan dengan apa perdata dan pidana ya. Kemudian kita lanjut ke slide PowerPoint. Sudah kita jabarkan. Nah, ini definisi hukum perdata. Tentu hukum perdata berbeda dengan hukum pidana ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu PowerPoint-nya. Sudah, Sudah Pak. Pak. Hukum perdata ini masuk dalam ranah hukum privat ya. Artinya lebih menitik beratkan kepada kepentingan orang per orang, person. Orang itu bisa manusia, bisa juga badan hukum. Nah, kalau manusia itu dia lahir sampai meninggal, nah itu dikatakan sebagai subjek hukum. Mengapa? Karena dia dilindungi oleh hukum. Sedangkan badan hukum itu dibuat untuk memiliki tujuan tertentu. Nah, dan juga harta kekayaannya terpisah dari harta kekayaan pengurusnya. Nah, hukum perdata itu mengatur hak-hak dan kewajiban dalam ranah kepentingan perorangan. Kalau pidana berbeda. Dia ada peran negara di situ ya, untuk melindungi kepentingan masyarakat. Nah, tadi saya tanyakan, misalnya berkaitan dengan hukum pidana, apa yang terpikir oleh kita ketika mendengar kata pidana? Ya bisa pencurian, kemudian penganiayaan, ya, begal. Nah, itu berkaitan dengan hukum pidana. Mengapa? Karena ada peran dari aparat yang dibentuk oleh negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Mulai dari penyidikan oleh kepolisian sampai dengan putusan dari pengadilan negeri itu karena hukum pidana. Sedangkan perdata tidak. Dia orang per orang. Jadi inisiatif untuk berperkara itu ada pada para pihak. Jadi bukan kepada negara. Ya. Apabila ada yang merasa digugat, maka ada kepentingan untuk melindungi hak-haknya. Nah, itu hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai kita
melaksanakan kewajiban tapi tidak mendapatkan hak yang seimbang. Nah, jangan juga kita menuntut hak saja tapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi itu semua diatur oleh hukum. Nah, ini sistematika hukum perdata menurut BW, Burgerlijk Wetboek. Itu hukum perdata peninggalan dari Belanda. Nah, sekarang kita sudah merdeka, tentu tidak semua pasal dalam BW itu masih berlaku. Ini ada sistematika BW, ada orang, benda, perikatan, pembuktian, dan daluarsa. Kemudian para ahli itu berbeda pendapat mengenai sistematika itu. Ada orang, keluarga, harta kekayaan, dan warisan. Doktrin ini menurut ilmu pengetahuan, menurut para ahli. Kalau menurut para ahli, ini menjelaskan mulai dari siklus kehidupan manusia. Kita lahir sebagai orang, kemudian kita sudah dewasa, ada keinginan untuk melakukan perkawinan. Ada keinginan untuk membentuk suatu keluarga. Kemudian setelah berkeluarga, ternyata tidak bisa dengan bermodalkan cinta untuk menghidupi keluarga. Apa yang dicari? Harta, kekayaan. Kemudian setelah harta kekayaan, ternyata kontrak kita di dunia ini selesai, habis. Apa yang kita tinggalkan? Warisan. Jadi itu menurut ilmu pengetahuan hukum, ya, mulai dari siklus kehidupan manusia. Ini ada contoh ya di YouTube, nanti bisa dipelajari mengenai hukum perjanjian. Hukum perjanjian ini merupakan salah satu ruang lingkup dari hukum perdata. Ya, banyak sekali ruang lingkup hukum perdata. Perjanjian ini salah satunya. Nah, ini lebih detail ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama, perkawinan. Nah, perkawinan itu diatur oleh Undang-Undang Produk Indonesia. Ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 74, Junto Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Mengenai pengertian, definisi, syarat sahnya perkawinan, asas perkawinan, itu semua diatur dalam undang-undang. Jadi nggak bisa untuk melakukan perkawinan tapi tidak memenuhi aturan yang berlaku. Ya. Misalnya LGBT, nah itu melanggar undang-undang, tidak sesuai dengan aturan Indonesia. Ya. Kemudian ada kontrak. Kontrak ini kebanyakan bermakna tertulis. Artinya perjanjian yang berbentuk tertulis. Ya. Bisa dari kita misalnya kan tidak ada uang, ingin meminjam ke bank, ya, itu ada perjanjian kredit. Nah, itu bersifat tertulis, ada buktinya, ada akta otentik. Nah, kemudian ada juga perjanjian yang sifatnya tidak tertulis. Ya. Nah, ini misalnya kita sering ke pasar, sering ke mall. Untuk apa? Untuk shopping, ya, menghabiskan uang, ya kan, foya-foya misalnya. Nah, itu jual beli. Nah, itu bagian dari ranah hukum perdata. Meskipun tidak tertulis, tapi ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai konsumen itu menyerahkan sejumlah uang sebagai alat pembayaran yang sah. Ya. Nah, dapat melakukan negosiasi di situ. Ya kan, misalnya di pasar terlalu mahal, nah, bisa kita menawar harganya, ya. Tapi kalau di mall biasanya harga pas. Nah, begitupun dengan penjual memiliki hak. Apa haknya? Menerima uang sebagai alat pembayaran. Nah, itu hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan sampai merugikan orang lain. Nah, ini ranah atau ruang lingkup dalam hukum perdata. Tentu berbeda dengan hukum pidana tadi, ya, berkaitan dengan pencurian, ya, kemudian penganiayaan, itu berbeda. Kemudian ini materi terakhir kita, ya, yang kita bahas pada hari ini, itu asas-asas hukum perdata. Ya. Ketika mendengarkan kata asas, maka yang ada di dalam pikiran kita itu adalah landasan. Ya. Landasan dasar yang bersifat abstrak. Kemudian dikonkretkan menjadi suatu norma. Nah, ini ada asas konsensualisme, itu artinya berkaitan dengan perjanjian, itu lahir dengan adanya kata sepakat. Ya. Kalau nggak ada kata sepakat, nggak ada perjanjian. Adanya intervensi, itu nggak bisa dikatakan perjanjian. Jadi perjanjian dapat dibatalkan. Kemudian asas kebebasan berkontrak. Kita itu bebas untuk menentukan isi perjanjian, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ya. Kemudian asas pacta sunt servanda. Nah, ini berkaitan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara mengikat
itu mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak. Ya. Nah, perjanjian juga harus dilaksanakan oleh itikat baik. Ya. Kemudian yang terakhir asas kepribadian, bahwa perjanjian itu hanya mengikat kepada para pihak ya, dan juga mengikat kepada pihak ketiga menjadi jaminan. Misalnya jaminan perorangan, orang nggak bisa bayar utang, maka orang lain itu bisa menjadi jaminan asal diperjanjikan sebelumnya ya. Nah, mungkin itu materi kita pada hari ini ya, mengenai pengertian, ruang lingkup, dan juga asas hukum perdata. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kalau nanti lebih detail silakan baca referensi, dan jangan lupa untuk mengakses kelas e-learning. Jadi kelas e-learning sudah saya upload materinya untuk dipelajari. Ada video pembelajaran juga di situ ya. Untuk minggu depan silakan dipelajari mengenai sejarah hukum perdata pada zaman Belanda, zaman Jepang, dan masa kemerdekaan. Saya kira cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik Pak Dimas. Ya, Kalau mau upload boleh di-close ya. Ya. terima kasih. Menarik karena tadi membahas tentang hukum perdata ini lumayan ya Pak Dimas dibanding hukum pidana. Walaupun sudah vonis biasanya lama proses hukum perdatanya. Silakan Pak Wayan. Kasih Pak Dimas. Jadi Ya, Pak. penggunaan Mentimeter ini ya itu kalau kelasnya besar itu efektif tuh. Kita untuk melihat siapa yang terlibat, siapa enggak gitu ya. Kemudian ketika membuat pertanyaan itu upayakan yang simple ya. Misalnya kalau apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata perdata. Jadi artinya kalimatnya itu benar-benar meminta dia berpendapat. Kemudian itu memang kebanyakan sih masalah sinyal ya. Sering kalau kuliah daring itu sering dikit-dikit alasannya sinyal kan. Nah, nggak apa-apa. Yang penting dia udah mengatakan itu kan. Dia ingin terlibat tapi tidak optimal gitu ya. Kemudian dalam media PowerPoint-nya itu yang pertama mengenai pengertian itu terakhir aja. Perdata itu apa gitu ya. Artinya upayakan induktif aja. Mungkin yang slide 3 itu juga cukup Bapak jelaskan, kemudian nanti mahasiswa suruh nyimpulkan. Jadi perdata itu apa? Mungkin lebih simpel. Jadi induktif dari hal-hal yang faktual, contoh-contoh, ilustrasi dulu. Kalau Pak Dimas tadi bilang di LMS ada video, mungkin tayangkan video dia melalui LMS, lagi online misalnya, kemudian dia suruh menyimpulkan. Terus jadi kalau begitu hukum perdata itu apa? Sekarang bisa jawab dengan mudah dia. Jadi induktif ya, bisa deduktif, tapi kalau kebanyakan deduktif sih kebanyakan memberi sesuatu dulu, kemudian baru mahasiswa diminta berpendapat. Jadi kalau hal-hal ilustratif, faktual itu justru lebih bagus ya. Tapi saya kira ini kita patut beri apresiasi juga karena tools untuk pembelajaran ini juga aplikasi-aplikasi yang ada itu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk yang jelas mereka terlibat dalam pembelajaran, tidak apalagi daring ya. Kalau luring sih mudah mengendalnya. Kalau daring atau hibrid misalnya ada yang nggak bisa ikut di kelas itu mereka nggak tahu mereka ikut penuh apa enggak gitu ya. Itu harus dipastikan melalui media yang kita gunakan. Saya kira itu aja sebagai masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Ini bisa juga jadi pembelajaran untuk yang lainnya. Selanjutnya kita ke Ibu Niluh Putu Nina Sriwartini. Silakan Ibu.